Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Harpiana Dewi dengan NIM E1E019121. Di sini saya berasal dari kelas 5D dan akan menjelaskan hasil penelitian saya yang merupakan tugas dari mata kuliah Ilmu Kealamian Dasar. Di sini judul yang saya ambil yaitu tentang jenis-jenis tanaman yang berada di pekarangan rumah dapat berkhasiat menjadi atau sebagai tanaman obat keluarga. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena tanaman berkhasiat sebagai obat-obatan merupakan tanaman yang dijadikan alternatif sebagai obat penawar, di mana di masa pandemi ini kita masih melakukan perkuliahan di rumah atau melakukan pembelajaran online, sehingga saya memutuskan untuk melakukan penelitian di pekarangan rumah. Di pekarangan rumah saya itu ternyata masih banyak tanaman-tanaman yang belum diketahui oleh orang bahwa banyak tanaman yang bisa berkhasiat sebagai tanaman obat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis atau mengetahui apa saja sih jenis-jenis tanaman yang berada di pekarangan rumah. Kemudian selain itu di Indonesia juga telah banyak memanfaatkan tumbuhan berkhasiat sebagai obat. Salah satunya suatu upaya untuk menanggulangi masalah kesehatan. Jauh sebelum adanya obat-obatan atau obat-obatan antibiotik ada, masyarakat telah banyak mengenal obat-obatan yang berasal dari tanaman tersebut. Pengetahuan tentang pemanfaatan tanaman obat tersebut merupakan warisan budaya bangsa berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan penelitian ini kita dapat mengetahui ternyata banyak tanaman-tanaman yang masih dapat digunakan sebagai alternatif atau dapat digunakan langsung sebagai pengobatan. Itu merupakan alternatif tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, ternyata banyak yang memiliki khasiat untuk dijadikan obat alternatif selain antibiotik. Oleh karena itu, penelitiannya tertarik untuk mencari tahu apa saja jenis-jenis tanaman tersebut. Di sini teknik analisis datanya digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memahami dengan lebih baik atau lebih dalam mengenai setiap permasalahan sosial dan interaksi manusia, dan untuk mendapat jawaban yang lebih dalam mengetahui suatu fenomena sosial. Analisis deskriptif berusaha mencari pemecahan masalah dengan menganalisis atau menggambarkan hubungan sebab akibat dari faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan fenomena dari objek yang akan diteliti. Lokasi penelitian dilaksanakan di pekarangan rumah saya yang berada di Selong, Lombok Timur. Di sini saya akan mencari tahu jenis tanaman apa saja yang dapat dijadikan sebagai tanaman obat keluarga. Tanaman yang pertama yaitu ada buah belimbing. Manfaatnya yaitu dapat menurunkan hipertensi, dan cara penggunaannya yaitu dengan cara dimakan langsung atau juga bisa dijadikan jus dan diminum. Kemudian yaitu ada jahe. Jahe bermanfaat untuk memperkuat sistem imun, memperlancar siklus darah, mengurangi mual pada perut, dan meringankan pusing. Cara menggunakan jahe yaitu diolah menjadi minuman dengan cara diseduh, kemudian potongan jahe dengan air panas, lalu air dari seduhan jahe tersebut diminum. Bisa ditambahkan madu agar terasa manis. Kemudian ada kunyit. Kunyit bermanfaat sebagai obat gatal-gatal dan juga obat sakit perut, dimana untuk menjadi obat gatal-gatal, kunyit biasanya diparut dan ditambahkan air matang, kemudian diaplikasikan langsung ke kulit. Kemudian obat sakit perut, kunyit dijadikan sebagai air minum yang dimasak, dimana kunyit itu dimasak ke dalam air, kemudian air dari kunyit tersebut diminum. Selanjutnya ada jeruk nipis. Jeruk nipis bermanfaat mencairkan dahak pada batuk.
Cara menggunakannya yaitu jeruk nipis diperas, diambil airnya, kemudian ditambah sedikit kapur sirih, garam, dan minyak kayu putih. Airnya digosokkan di bagian dada. Nah, jeruk nipis yang untuk diminum yaitu dimana jeruk nipis ditambahkan garam dan madu atau gula merah, selanjutnya itu dapat diminum. Selanjutnya ada daun sirih, di mana manfaatnya yaitu dapat mencegah mimisan, keputihan, dan jantung berdebar. Cara menggunakannya yaitu daun sirih, cengkeh direbus dengan 4 gelas air hingga tersisa 1 gelas, diminum di pagi hari dan sore hari. Selanjutnya daun kelor. Manfaatnya dapat menangkal radikal bebas, menjaga kadar gula darah, merendahkan peradangan, kemudian menurunkan kolesterol, memelihara kesehatan kulit wajah. Cara penggunaannya biasanya daun kelor dijadikan sayur yang dapat dimakan dengan cara direbus saja lalu dikonsumsikan. Selanjutnya ada pohon yodium atau getah yodium. Ini bermanfaat untuk meredakan luka luar yang ada di kulit. Kemudian cara menggunakannya yaitu hanya diaplikasikan langsung ke luka, yaitu menggunakan getah yang ada di ranting pohon yodium tersebut. Selanjutnya ada lidah buaya. Lidah buaya bermanfaat untuk mengatasi rambut rontok. Cara menggunakannya yaitu dimana lidah buaya atau daun lidah buaya dioleskan pada kulit kepala langsung hingga keluar bagian lendirnya. Biarkan rambut kering, kemudian rambut dicuci sampai bersih. Dan yang terakhir ada mengkudu. Mengkudu bermanfaat untuk penurunan hipertensi, di mana cara menggunakannya yaitu buahnya yang matang diperas dengan air dan disaring. Air perasan ditambah madu atau gula jawa, kemudian untuk diminum 2 kali sehari sampai hipertensi menurun. Kemudian hasil dari pembahasan penelitian atau hasil penelitiannya yaitu di mana di daerah Lombok Timur ini merupakan tempat tinggal saya, daerah yang jarang terkena hujan ketika musim hujan tiba. Daerah ini yang cukup dibilang panas karena jarang terjadinya hujan, namun banyak tanaman yang cukup tahan dengan panasnya matahari. Tanaman obat merupakan bahan alami yang digunakan secara turun-temurun biasanya oleh masyarakat lokal. Karena banyaknya orang yang tidak terlalu ingin untuk mengonsumsi obat antibiotik, sehingga mereka banyak meracik atau membuat obat sendiri dengan menggunakan tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Di hasilnya banyak dari mereka yang mengetahui atau paham tentang manfaat-manfaat dari tanaman-tanaman yang memiliki manfaat atau khasiat. Sebagiannya itu mungkin tidak paham bagaimana cara menggunakan tanaman obat tersebut menjadi obat. Dari hasil wawancara tentang pengetahuan tanaman yang berhasil dijadikan obat, mereka mengetahui manfaat-manfaat tanaman obat. Kemudian namun ada beberapa yang tidak mengetahui manfaat jelasnya, seperti tanaman tidak hanya dapat mengobati satu penyakit, namun ternyata dapat mengobati penyakit lainnya. Contohnya itu seperti tadi jahe, ternyata tidak hanya dapat mengobati batuk tetapi juga dapat mengobati badan agar merasa hangat dan mengatasi nyeri pada tulang. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa tanaman obat itu dapat bermanfaat selain bagi kesehatan, kita menanamnya juga dapat melestarikan atau membuat karangan rumah kita menjadi asri, dan juga dapat bermanfaat bagi tubuh kita dijadikan sebagai obat.
sehingga penelitian ini dapat mengungkapkan bahwa jenis-jenis tanaman obat banyak ditemukan dan ditanam di halaman rumah atau pekarangan rumah. Jenis tanaman obat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi kesehatan sebagai alternatif pengobatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.